Kiai Haji Bisri Fatullah, waktu dan tempat kula ngaturaken. Allahumma shalli ala Muhammad. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Ngapunten lampune peteng nggih. Mboten peteng pejah niki. Mulane jenengan semangate nggih. Gak kaya nek macul nok sawah dan lain sebagainya ngoten nggih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah nasta'inu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiyalah. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina Muhammad Assalamualaikum. wa ala ali sayyidina Muhammad. Allahumma shalli wa sallim alaihi rabbal batil wa ihya'al fadail wa tammama makarimal akhlaq ila siratim mustaqim. Qala Allah ta'ala fi kitabil aziz. Bismillahirrahmanirrahim. La in syakartum la azidannakum wa la in kafartum inna adzabi lasyadid. Bil iktifa wal iktisar hadratil mukarramin, para alim ulama, para ustaz, para pini sepuh, wabil khusus Syekhona Muhammad Ghufron Al-Bantani yang sangat-sangat saya hormati, saya banggakan, saya taati apapun yang diperintahkan, fi ayyi makanin wa fi ayyi sa'atin, dimanapun kami berada, kapanpun berada. Kalau diperintahkan seorang guru maka harus sami'na wa ata'na. Tujuannya hanya satu, ibtigho'an mardotillah, untuk mencari ridhonya Allah Subhanahu wa ta'ala. Amin Allahumma amin. Dan juga para Gus-Gus, ada Gus Ali, Gus Ilyas, Ustadz Tuba, dan juga niki Abah Yai Musyafah. Ini sudah 33 tahun baru ketemu saya niki ngapunten, kula asline Widan dan Rumiyin. Beliau sempat ngajar tenggen kula ketika saya masih MI ngoten nggih. Niki wae kepanggih kula bingung ngoten lho nggih. Bingung kenal, jerine kenal tapi kok aku ora kenal, bingung ngoten nggih. Dadosi 33 tahun yang lalu saya diajar Yai Musyafah ini, dan kula biyen terose mboten pinter, terose goblok ngoten terose kula. Iki jenengan lho kula niki jujur, Pak. Kok padha tubane ngoten nggih. Niki jenengan niku lho biyen niku goblok, ora pinter. Tapi saiki iso dadi kiai terus ngoten. Lho, sing dados kiai niku sinten? Lah ngoten apa? Sing dadi kiai niku sapa? Lah ngoten. Lah itu. Ini kenangan nostalgia 33 tahun yang lalu begitu. Yang ngajar abahnya juga ngajar, Pak Syihabuddin juga ngajar, Pak Tamam juga ngajar, dan lain sebagainya begitu. Dan juga Abah Sis yang tadi sempat makan sangat enak sekali di rumahnya, teko-teko dikei mangan napa wae? Kakap merah ngoten nggih. Sambele sayange gak ono ngono. Kakap merahe ono, sambele gak ono. Soale sambele pakai sambel mbok gak ngerti kula. Nek wong Tuban niku lak pokoke ana sambel niku tomat ambek lombok diulek mbek uyah lah beres. Wau kula goleki mboten enten. Sajane enak ora sida enak, mau enak ngoten mawon. Tapi matur suwun ngoten nggih lah ngoten. Yang kedua, sholawat dan salam mau kita dungaken Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Assalamualaikum. Abah, mas-mas, bapak-bapak semuanya
yang saya hormati dan saya banggakan, alhamdulillah summa alhamdulillah, dikarenakan pada malam hari ini bagi kami katanya Gus Ali malam istimewa. Kalau saya mengatakan bukan malam istimewa, tapi malam yang luar biasa. Tuhan sendiri. Apa sebabnya malam ini malam luar biasa? Dikarenakan di Tuban kan terkenal kota wali. Oh, bumi wali. Terkenal kota bumi wali. Dan ngapunten. Apa siapa ngapunten tak derenge? Saya ngapunten. Saya tahadus binikmat. Saya mondok di Syekh ini sudah 3 bulan 12 hari. 12 hari. 3 bulan 12 hari. Saya mondok dan juga ada Gus dari Pati dan juga dari Bandung juga mondok bersama saya. Dan banyak di WA saya mengatakan, Yai, dengan itu kan seorang kiai yang sudah punya pondok dan punya santri, tapi kenapa kok masih mondok lagi begitu? Jawaban kula gampang, insya Allah dengan pun apal, utlubul ilma minal mahdi ilal lahdi, kan begitu. Tujuan saya mencari ilmu untuk lebih dekat kepada Allah, supaya hidup ini lebih lancar, lebih sukses, bahagia dunia sampai akhirat. Amin Allahumma amin begitu. Saya berguru pada beliau, tidak kepingin jadi orang yang sakti, tidak ingin menjadi orang yang hebat. Soalipun ngapunten, beliau ini nyuwun sewu, tadi sebagian Gus Ali hanya menceritakan. Yang saya ceritakan ini tujuannya apa? Saya cerita ini jenengan kan dia punya guru, punya seorang kiai di kampung-kampung itu harus dihormati. Ikroman wa ta'ziman, kita harus menghormati, menghargai seorang guru, seorang ustadz, seorang ulama, harus dihormati. Soalnya beliau adalah al-ulama warasatul anbiya, ulama adalah pewaris para nabi. Dan ini sekilas info, di pondok, namanya Pondok Unik di Dampit Malang, ada seorang tamu yang halo. Ada seorang tamu alamah, seorang tamu yang sangat hebat. Beliau ini naik mobil sebelum masuk gapuranya pondok itu beliau turun, kemudian setelah turun sandale niku dicaki. Dadosnya tidak hanya turun dari mobil, tapi sandale niku dicaki mau masuk halaman Pondok Unik itu. Terus bayangan jenengan, kenapa seorang yang sudah alim ulama besar mlebu pondok, durung mlebu pondok kok muncul tekok mobil sandale dicopot? Kira-kira apa sebabnya? Yang bisa jawab luar biasa, tak kei bonus 200.000. Nek 200 kurang 300, nek 300 kurang 400, cash kurang 500, soalnya uangnya dibawain. Jadi nek bisa jawab kenapa ulama ini mau masuk pondok kok turun dari mobil dan sandale dicangking, yang bisa jawab angkat tangan. Insya Allah dengan cuman angkat tangan kok suka kok dikai duit ngoten nggih. Nek suka dikai duit ya ora usah duit, alhamdulillah ngoten nggih. Ayo tak hitung sampai 10 kali. 1, 2, 3. Ada yang jawab tadi. Hah? Ada yang jawab tadi. Takdim. Takdim. Takdim Nggih.
jawabannya benar tapi kurang pas. Benar tapi kurang pas. Takzim benar tapi kurang pas. Yang lain tak hitung sampai 7. Ayo sing juta ini kan gitu kok bensin mulai Lamongan. Kan berani kok satu. Angkat tangan toh betiro. Sing dia. Nggih napa? Ada benar tapi kurang pas. Yang lain ping 7 1 2 3 4 5 6 selesai. Sebabnya nek jenenge takzim adab yo wajib kok. Soalnya apa ngapunten? Saya ngapunten. Beliau ini duduk kiai. Nek beliau ini kiai, Bisri gak mondok nauni. Soalnya katanya yo niku wau, insyaallah nek bab kita kuning kono apa insyaallah nggih rada saged kula ngoten nggih. Soalnya rumiyin nggih nate mondok suwe ngoten kula. Nek beliau ini seorang kiai, Bisri gak kate mondok. Dan Bisri mondok ini tidak ingin kesaktian-kesaktian, walaupun beliau kesaktiannya luar biasa. Wis wati kesaktian. Dikarenakan Nur Sewu, beliau ini saya mengatakan basarun lakal basar, menungso tapi gak koyong menungso. Maksudnya menungso gak koyong menungso apa? Salah satu contoh tadi, ada seorang ulama besar, pondok iyo gede, mlebu nang pondok unik di tempatnya Syekh. Ini kok model apa? Di luar masih kok sandale di cangking apa? Ibaratnya pondok iya ini, nek memang pondok iya ini kan gak mungkin itu. Dikarenakan ya wis pokoknya beliau ini basarun lakal basar, menungso tapi gak koyo menungso. Mengenai kehebatannya banyak sekali, tapi yang jelas ulama ini tadi sebabnya adalah tanahnya, halamannya unik. Ini adalah Al-Quran. Jadi beliau ulama alama ini menganggap tanahnya pondok ini adalah Al-Quran. Lah, kepinginnya yang menginjakkan itu bukan sandalnya, tapi dirinya beliau, fisiknya, supaya Al-Quran itu bisa masuk di dalam dirinya dan bisa mengaplikasikannya. Jadi halaman tok niku lho, menurut beliau itu adalah Al-Quran. Dan ngapunten, pondoknya beliau ini gratis total. Dan habisnya 1 bulan di atas 100 juta butuhnya beliau. Nek kula titik saya butuhnya hanya 60-70 juta tiap bulan saya. Ya, tapi beliau lebih 100 dan banyak kehebatan yang lainnya. Pokoknya mengenai beliau nek kepingin lebih tahu, wis banyak hal. Tapi yang penting ngapunten, saya diberi waktu seberapa jam. Saiki masih 7-8 menit, kurang 7 menit. Ngapunten, jenengan semuanya kan agamanya Islam nggih. Halo. Ah ngono lho. Jenengan insya Allah semuanya kan sholat jenengan. Jenengan sekarang saya tanya, jenengan hidup di dunia ini kepingin sukses, lancar, bahagia atau biasa-biasa saja? Halo? Halo? Kepingin selalu sukses, lancar, bahagia atau biasa-biasa saja? Sukses. Dalam? Sukses, lancar, bahagia. Kepingin yang luar biasa. Lah, nek jenengan kepingin urip sukses, lancar, bahagia yang luar biasa, yuk nopo carane? Ilmu masuk. Sing paling gampang mawon jawaban kula. Sholat kita diperintahkan adalah 5 kali dalam sehari. Gitu.
5 kali dalam sehari. Jenengan nek rutin sholat 5 kali itu termasuk orang yang biasa. Nek rutin sholat 5 kali akan menjadi orang yang biasa. Tapi nek sholat itu tidak 5 tapi 7 menurut diri kita, maka kita tidak akan menjadi orang yang biasa, akan menjadi orang yang luar biasa. Apa sebabnya? Soalnya yang menjanjikan adalah Allah sendiri. Insya Allah jenengan pun hafal sedaya, wa minal laili fatahajjat bihi nafilatal lak asa ayabaka rabbuka maqama mahmuda. Sapa wae hambaku sing rutin salat malam, uripe tak jamin bahagia, tak jamin sukses, tak jamin lancar dalam segala urusan. Niku sing jamin bukan Bisri, bukan Nabi Muhammad, tapi langsung sing duwe donya. Lillahi ma fis samawati wa ma fil ard. Sakureping langit sak lumahing bumi nggonku tak kena sapa karepku. Berarti nek Allah sudah menjanjikan seperti itu, Allah itu innallaha la yukhliful mi'ad. Allah tidak pernah ingkar janji. Apa sebabnya? Inna wa'dallahi haqqun. Janji Allah itu pasti. Berarti sinten kemawon hambanya Allah yang rutin sholat malam dijamin mesti enak uripe. Gak mungkin gak enak. Nyuwun sewu tentu baniklah kathah kiai, kathah ulama nggih. Rata-rata mereka itu kerja atau tidak? Lah mboten kerja. Tapi mereka itu enggak ada yatra mboten. Enggak ada yatra napa kathah yatrane? Kathah. Enggak ada mobil mboten, enggak ada. Padahal mereka para ulama, para kiai itu rata-rata nganggur. Tapi nganggur urusan dunia, nek urusan akhirat luar biasa. Sholatnya tidak 5 tapi 7. Ditambah sholat malam. Yang kedua sholat duha. Nek sholat malam mungkin jenengan kadang-kadang bablas, mbuh keturun, mbuh rasa-rasen, mbuh kademen, mbuh males atau apa ngoten. Nek sholat duha jenengan tidak ada alasan. Mbuh keturun juga mungkin. Mosok jam 5:30 sampai jam 11 keturun juga mungkin. Nek rasa-rasen juga mungkin. Nek kademen juga mungkin. Padahal di dalam sholat duha kan kita tahu ada doanya memaksa pada Allah seakan-akan, ya Allah ambilkan rezeki itu di atas langit, turunkan pada saya ya Allah. Kalau rezeki jauh dekatkan padaku. Nek angel gampang no, nek no ngisor tok no. Doanya itu seakan-akan memaksa. Makanya para ulama, para wali, para kiai rata-rata itu hidupnya itu enak, selalu sukses, lancar dan bahagia. Dikarenakan antara lain sholatnya itu adalah sehari 7 kali. Dan yang penting lagi, sholat itu as-sholatu ala waqtiha. Sholat itu ada waktunya. Nek sholat zuhur dipanggil oleh Allah jam pinten? Lah jam 11:30. Jenengan dugine jam pinten? 1:30. Setengah kali, jam kali. Nek jenengan diceluk Pak Bupati jam 12. Kira-kira jenengan dugi jam pinten? Ya, Andai kan jenengan dugi jam 1:30 ngoten yen napa? Diterima atau tidak? Gak diterima. Lah nek diteluk Khofifah gubernur jam 12 tekone. Sebelum itu nek diteluk Pak Jokowi tambah nemen. Lho, iki lho diteluk bupati, gubernur, presiden. Lah sing nyeluk jenengan iki lho sing duwe donya. Hayya 'ala shalah wa ya baku, aku kangen ambek kowe teko. Nek kowe teko hayya 'alal falah, kamu akan aku jadikan hamba yang beruntung, hamba yang bahagia. Aku kangen teko, tak kon teko engko dhisik jam 12.
engko dhisik nek urusan duit nang lak ngoten nah. Tapi urusan diceluk engko dhisik nek engko dhisik rezekine ya engko dhisik apa maneh bolong rezekine ya bolong. Nah itu nggih. Jadi kurang 2 menit. Yang penting pertama sholatnya sehari nek iso 7. Yang kedua nek iso on time tepat waktu. Nah itu. Yang kedua kepada guru, kepada kiai kudu taklim, kudu duwe adab, duwe tata krama. Apapun yang diperintahkan kita harus sami'na wa ata'na. Soalnya guru kita, ustaz kita, kiai kita itu lebih dekat kepada Allah daripada kita. Pun wonten mawon nggih sing kula sampaikan. Mungkin sebelum berakhir ada yang tanya. Nek ana sing takok monggo, nek gak ana ya alhamdulillah. Tambah satu lagi, nek iso salat begini ojo jam. Biasanya dengan salat begini jam pinten, Bang? Jam 3. Terus gampangane ngeten, tambah titik tok Gus Ali. Jenengan dikon milih mobil Alphard, mobil Pajero, mobil Panther, mobil Cherry, jenengan remen pundi? Alphard. Ibaratnya ngeten, seperti gamelan niku jam pinten sing kula takoki? Halo? Jam 12. Salah. Jam 3 tambah salah. Jam 1.4 salah. Sing bener 200.000. Gak ono kesuwen. Kesuwen. Seperti gamelan itu jam 12:30. Nek jenengan sholat malam jam 12:30 dikei mobil Alphard ambek Allah. Nek 1:30 mobil Pajero. Nek 3:30 mobil Panther. Nek 3:30 mobil Katana. Nek jam 4 Cherry. Nek 4:30 kolong jembatan wis subuh ngoten nggih. Lah itu aja golek Cherry, aja golek Katana, aja golek Panther, aja golek Pajero. Nek iso golek Alphard. Tapi nek Alphard gak iso, Pajero gak apa-apa. Pajero gak iso, Panther gak apa-apa. Panther gak iso, Cherry gak apa-apa. Sing penting ora udangan, ora kepanasan, tinimbang gawa setir kencang ngoten lho nggih. Pun nggih, usahakan setelah ketemu bis iki salate ditambahi aja 5 tapi 7 nek kepengin menjadi hamba Allah yang luar biasa. Kurang lebihnya mohon maaf khususnya kepada Syekhona Muhammad Abdul Ghufur Al-Baltani dan juga Yai Musyafa yang guru saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Matur sembah nuwun dumateng Yai Haji Bisri Fathullah, dumateng Romo Yai Fakhrun berkenan menyampaikan mauidhah dan arahan kepada kita dalam rangka mencari ilmu. Kepada beliau al-waqt wal maqam iyahu maskurah. Allahumma sholli ala Muhammad. Ngapunten kelidu kula nyebutin Kiai Harun sanes Bahrun, Kiai Harun monggo diaturaken. Sholli ala Muhammad wa ala alihi wa sahbihi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Wa qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam talabul ilmi fariidatun ala kulli muslimin wa muslimatin
Al-ayah. Sadaqallah wa sadaqa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ila hadratihi al-kiram hadrat al-syekh Ghufran al-Bandali sifatu hadrat al-syekh Imam An-Nawawi sahibu tafsir al-fiqh alladhi alhamdulillah hamdan qad ata'allam fi ma'hadi sarani wa fi ma'hadi langitan. Alhamdulillah wa aswasani al-mukarram Agus Ali wa hadra wal mukarram Gus Bisri Al-Hajj Fathullah wa min wa ila jami'i abna'il masyayikh fi hadzal majlis wa jami'il hadirin wal hadirat fi hadzal majlis al-mubarak, amin. Alhamdulillah ingkang beliau dumateng Rama Kiai Ghufran Al-Bandani, alhamdulillah lan sedaya gus-gus lan para kiai asatid ingkang boten saged kula sebat setunggal lan setunggalipun. Insyaallah majelis menika kawula kajibah wakil saking Al-Hajj siswa niku bener umrah ning kula mboten mestani haji niku gak penak. Soalnya tengah ayat Quran itu wa atimul hajja wal umrata lillah. Ingkang selak dengan kalimat lillah itu kalimat umrah. Atas umrah yang pun al-hajj yang pun sahih. Ingkang menulia hadirin lan hadirat khususipun Mbah Surah ingkang pajak ingkang menulia majelis menika insyaallah the best meeting interval majelis niki terbaiknya jam'iyah hari ini sedunia. Masalahnya napa niki wonten kitab ugi muallifipun ugi sibtul muallif tafsirul lughat. Setiap setunggal pulau nate maos tenggane syarahu hidayatul hidayah nggih musannifuhu nggih Imam An-Nawawi Al-Bandali. Setiap ilmu satu huruf kitab niku berkhodam malaikat 17.000 Allah. Jadi insya Allah dengan kita mencari ilmu, niat thalabul ilmi al-faridah fi hadzal majlis, malaikat itu jutaan datang di tempat sini. Cuman nek wujud malaikat dengan keplayu Allah. Insya Allah lagi masalah negara ini selesai, masalah dunia ini juga selesai, semua selesai. Yang di ujungnya World Bank, yang di ujungnya sana ada surga dan lain sebagainya, farmasi dan WHO dan seterusnya, skenario-nya semuanya selesai. Bila Allah menghendaki semuanya akan selesai berkah kita mengaji insya Allah. Pramila amin. Faridatun wa fa'ilatun bisi goten mubalaghah kesengit banget wajib pados ngelmu niku. Bahkan hadis lentune pun amit Gus Ghufran iki niki kula niki namung napa mboten kiai nggih mboten ustaz lha dene wong nyeluk kula kiai ya muga-muga dadi donga ngoten mawon. Nek rumah kula niki tiyang dolela ndas bedul dungkule gala. Saestu kula yakin mboten kiai kula ki Mbah
Lah nek kula dikiai berarti dia-diai jenengan sedaya. Amin amin. Mugi-mugi dados penuntun manfaat barokah nerusake Rama kula. Amin. Gus Bisri kula nggih nate lho mucal teng landian tenggene Mbah Haji Fathullah perusahaan napa kerupuk Lulang Kerbau. Sian kalih mondok teng Langitan kula tenggene komplek Syafi'i. Allah. Nggih alhamdulillah kita niku pun paling isen gandol kalih mahabbah. Niku. Man ahab yuhsyarul mar'u ma'an ahabba. Niku hadis sahih. Kula jenengan kita cinta setiakan terhadap ulama. Dengan aplikasi membaca karir kitab-kitab pengalaman kita mahaji mengamalkan, insya Allah yuhsyarul mar'u ma'aman ahabba. Gampil kita ini kepengin kados menika ketularan niku remen Mbah Nawawi Banten, Mbah Zufron, Mbah Tibyati Banten saterusipun Gus-gus ngeten iki insyaallah kita badhe digiring bijeng teng alam akhirat bersama yang kita sayangi, kita cintai. Amin. Lah nek kula jenengan pijur ngedep kabel tenggene king rika ya sampe digewiling ning neraka bareng wong teng Quran nggih jelas wasiqal ladzina taqaw rabbahum ilal jannati zumar. Wasiqa nyesuweno niki blangkon. Wasiqa lan tekeleten kiring alladzina sapa wong akeh ittaqaw kang padha takwa sapa wong akeh. Niki lagine Basura. Rabbahum ing pengirane wong akeh ilal jannati tumeka maring swarga zumaron hane grontal-grontal. Zumaron cara Inggrisnya meeting gerombolan, cara sakniki grup niki kita grup napa 1 miliar sholawat niki dalam sebagai baji siswa ngaturake sembah matur suwun sanget saking tingah kula Gus Zufron, Gus Bisri, Gus Ali saterusé ngantos kula nangis kerawuhan Gus Ja'far, Gus Razak. Allah niki luar biasa majelis kita niki alhamdulillah. Niki dalam selaku wakil keluarga saking siswa haji siswa kawula ngaturake sembah matur suwun sanget dhateng kerawuhan para habaib, para masyayikh, para asatid lan panjenengan sedaya. Kita niat ikhlas thalabul ilmi. Kita niki nek boten nangeten niki penangkale bencana alam dunia, alam Jawa niki penangkale bencana ngaji ngeten kalih sholawat. Amit nerengake gedhi li anna Rasulullah khuliqa min nurihi subhanahu wa ta'ala thumma khalaqallahu jami'al amwat wal aflat min nurihi sallallahu alaihi wasallam. Wa didhawuhake Rasulullah niku manusa ning karo ira kaya manusa. Rasulullah niku kita menterjamin di selamat dunia akhirat, terutama negara kita yang kita cintai dan penduduk seluruh dunia kita sayangi semua, insya Allah terjamin selamat kalau kita membaca sholawat. Sholawat dengan artinya dilayangkan, diterbangkan mulai dari sejarah Allah menciptakan cahaya Rasulullah sampai alfaini tahun, sampai 2000 tahun baru menciptakan langit dan bumi. Kita terbangkan ke sana sampai membuat planet kita bumi ini. Nah, terus
kita ke Rasulullah, ke guru kita, ke Rasulullah, ke Allah, kita putar terus. Kula jenengan dari guru jenengan, dari Rasulullah ke Allah, pemberian ke Rasulullah, ke guru kita, ke Allah, lagi mutar. Insya Allah dunia aman. Amin. Amin. Negara kita yang kita cintai aman, terjamin aman. Amin, amin, insya Allah. Segala permasalahan pemerintahan selesai, segala perekonomian kita selesai, solusi insya Allah. Wau pun dijamin kali yai sholat ping 7 wau pancen laras. Saestu sameng kiri-kirian sambutan kawula sebagai wakil keluarga bilih wonten kasaripun tembak lan klentunipun rembak kula nyuwun agungipun pangapunten ingkang sakatha-kathahipun lan mbok bilih wonten keadaan kula ingkang kurang sopan kula nyuwun agungipun pangapunten ingkang sakatha-kathahipun. Niki monggo kita matihai dhateng Gus Barokah menika Al-Hafidz Al-Qur'an ingkang wuta ya Allah hafidz Qur'an. Kula jenengan sajasmane mboten apal matane jelileng Allah. Atas kita Fatihai insyaallah bi barakatil Fatihah insyaallah Gusti Allah balas dateng kula panjenengan dateng menuju swarga amin Allahumma amin. Ila hadratihil kiram al-hafidz barakah liridha illah lahul fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah Ar-Rahmanirrahim. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina ghairil maghdubi alaihim. Amin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Allah. Matur sembah nuwun dumateng Yai Harun ingkang sampun maringaken nasihat lan mauidhahipun dumateng kula lan panjenengan sedaya. Mugi-mugi angsal barokah lan manfaat fid dini dunya wal akhirah. Kepada Al-Mukarram Sahibul Fadilah wal Karamah Sahibu Kitabus Samawi wal Hizbul Ghufrani Abu Yamamah Ghufran Al-Battani iyahum masykurah. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Bismillahirrahmanirrahim. Ya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Allahumma qul inna rahmatan hidayah ya Allah. Wa qul inna rahmatan ya Allah. Wa qul inna rahmatan ya para nabi. Subhanallah wa qul inna rahmatan istiqomah. Wa qul inna rahmatan ya Nabi Adam alaihi wasallam. Wa qul inna rahmatan ya Allah. Wa qul inna rahmatan ya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Allahumma qul inna rahmatan istiqomah ya Allah. Wa qul inna rahmatan Tuban. Wa qul inna rahmatan Jawa Timur. Subhanallah ya Allah ya Karim. Wa qul inna rahmatan ya Allah ya Rasulullah. Wa qul inna rahmatan Sunan Bonang. Allahumma qul inna rahmatan Basunan Kalijaga. Allahumma qul inna rahmatan Tuban Jawa Timur. Allahumma qul inna rahmatan ya Allah ya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Wali-walinya Allah qul inna rahmatan ulama. Wa qul inna rahmatan ulama wa qul inna rahmatan Jawa Timur. Subhanallah Tuban. Allahumma qul inna rahmatan istiqomah.
Sholawat namuli inna rahmatan sholawat ya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Wa mukli inna rahmatan ummati ya Allah. Wa mukli inna rahmatan lil alamin. Al-Fatihah. A'udzu billahi. Ar-Rahman-Rahim Maliki Yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Bismillahirrahmanirrahim. Keterangan para nabi, para rasul, para wali, para sahabat beliau. Wa muqdi'in rahmatan syai'an wa dijalani qulin rahmatan syai'an wa wilhatan. Allah muqdi'in rahmatan abiya mamari. Wa muqdi'in rahmatan ulama qulin rahmatan ya rasul. Allah muqdi'in rahmatan seluruh Jawa Timur, Jawa Tengah, Jawa Barat, Indonesia dari Sabang sampai Merauke. Ya qulin rahmatan ulama ya Allah. Wa muqdi'in rahmatan Indonesia. Wa muqdi'in rahmatan Dubai. Subhanallah wali-wali Allah. Allah muqdi'in rahmatan hidayah ya Allah. Istiqomah, sholawat. Wa muqdi'in rahmatan hijib. Wa muqdi'in rahmatan istiqomah ya Allah. Subhanallah ya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Allah muqdi'in rahmatan ulama. Sepuh-sepuh wa muqdi'in rahmatan Tuhan. Wa muqdi'in rahmatan para ayai. Wa muqdi'in rahmatan Gus wa muqdi'in rahmatan dari Sabang sampai Merauke. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Khusus gali kubur subuh Jawa Timur, khusus gali kubur subuh Jawa Tengah, khusus gali kubur subuh Jawa Barat, khusus gali kubur seluruh Indonesia dari Sabang sampai Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya Allah ya Karim, Indonesia wa muqdi'in rahmatakum, Angkatan Darat Udara Laut Polisi, wa muqdi'in rahmatan umar ulama, tokoh-tokoh agama, suku-suku budaya, rakyat Indonesia. Ya Allah, lintas agama. Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas Suratul Ladzina an'amta 'alaihim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya Allah ya Karim, jamaah qulina rahmatan Tuban, wa qulina rahmatan ya Allah, wa qulina rahmatan Indonesia sehat. Allah qulina rahmatan ya Allah, Indonesia qulina rahmatan ya Allah, wa qulina rahmatan rakyat Indonesia ya Allah, selamatkan ya Allah. Allah qulina rahmatan hidayah ya Allah. Al-Fatihah. A'udzu billahi Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Bismillahirrahmanirrahim. Ya Allah ya Karim, istiqomah kuliin rahmatan 1000 wa kuliin rahmatan rakyat. Ya Allah, wa kuliin rahmatan hidayah ya Allah, putra putri bangsa ya Allah, wa kuliin rahmatan selamatkan ya Allah, wa kuliin rahmatan lil alamin. Al-Fatihah. Ya kan. Bismillahirrahmanirrahim. Wa muqri'in rahmatan ya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Wa muqri'in rahmatan istiqomah ya Allah. Wa muqri'in rahmatan salawat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Wa muqri'in rahmatan yasin. Wa muqri'in rahmatan qudiyah sabatiyah.
Allah mukhrijina rahmatan hizib Ghazali wa mukhrijina rahmatan ya Allah wa mikal hadir ya Rabbi. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Rahmanir-Rahim Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Shiratal ladzina an'amta 'alaihim Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Para jamaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, monggo kita sareng-sareng membaca Hizib Ghazali. Sebelum kita membaca Hizib Ghazali ini, sedikit saya terangkan asal mulanya kenapa Romo Kiai Haji Muhammad Abdul Ghufran Al-Bantani menggelar Hizib Ghazali di beberapa kota ataupun kabupaten. Bermula pada tanggal 27 Januari, beliau bersama salah satu cucunya Kiai Haji Hasyim Asy'ari Tubuh Ireng. Jadi beliau setelah riyadhah kemudian memerintahkan kepada kita untuk menulis Hizib Ghazali. Hizib Ghazali ini kalau di Nusantara lebih populernya dengan Hizib Sirul Masun. Sebenarnya ini bukan wadah baru. Hizib Ghazali ini adalah hizib kalau para ulama-ulama dulu banyak yang membacanya. Cuman di saat ini mungkin sedikit yang paham mengenai tentang Hizib Ghazali. Dan tujuan daripada Kiai Haji Muhammad Abdul Ghufran Al-Bantani menggelar Hizib Ghazali ini hanya satu. Jadi mengajak kepada kita untuk berdoa bersama-sama demi keselamatan NKRI, kesejahteraan Indonesia dari mara bahaya dan lain sebagainya, yang mudah-mudahan bangsa Indonesia ini tetap utuh dan menjadi bangsa yang gemah ripah Jinawi. Karena melihat dalam literatur sejarah, kalau kita lihat dalam salah satu referensi kitab karya Imam Ghazali sendiri, kitab At-Tibru fi Nasihatil Muluk, itu dijelaskan kalau kita lihat gambarkan keadaan Indonesia sekarang itu keadaannya sama persis seperti di masa itu ketika di Andalusia. Karena Imam Ghazali ketika di Andalusia itu, ketika di masa kerajaan Murabitin, di situ ada yang namanya Sultan Yusuf pada waktu itu, yang mana banyak para ulama yang di Andalusia itu yang memang betul-betul disia-siakan, sehingga kejayaan Islam yang pada mulanya Andalusia ini menjadi sentral Islam karena banyak para ulama, para wali-wali Allah di sana, seperti salah satu diantaranya pengarang kitab Futuhat Al-Makkiyah Ibnu Arabi, Ibnu Sina. Itu mereka adalah orang-orang Andalusia yang memang betul-betul membumikan ayat-ayat Allah di sana. Nah, ketika terjadi konflik horizontal dan keadaan di Andalusia hancur atau semrawut, akhirnya Imam Ghazali menulis satu hizib yang disebut dengan Hizib Sirul Masun ini. Jadi tujuannya untuk menyelamatkan umat bangsa Andalusia pada waktu itu. Dan mungkin kalau kita hitung mungkin udah hampir 1 abad lebih nih. Hizib Ghazali ini baru dibumikan lagi di Nusantara. Mudah-mudahan harapan beliau yang mulia ini dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin Allahumma amin. Nanti untuk pembacaannya monggo ditirukan saja ya. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ila hadratin Mustafa Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa ashabihi wa azwajihi wa dhurriyyatihi wa ahibatihi at-tahirin akramilahumul Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Khususan ila hadratil a'immatil arba'ati minal mujtahidin wa muqallidihim wal ulama'il 'amilin wasyuhada'i wassalihin wal awliya'i min masyariqil ardi ila magharibiha barriha wa bahriha wa biladi wa jibaliha wa awliyatiha
khususan ila Sayyidil Qutb Rabbani Sultanil Auliya Sayyid Syaikhul Qadir Jailani Al-Baghdadi radhiyallahu anhu. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Khususan ila hadrati hujjatil Islam Sayyidi Syekh Abu Hamid Muhammad bin Muhammad Al-Ghazali radhiyallahu anhu syaulillahi lana lahumul Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Khususan ila hadrati mu'allimina wa biruhina al-alim al-allamah Syekh Muhammad Abdul Ghufran Al-Bantani radhiyallahu anhu syaulillahi lana wa lahumul Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirrahmanirrahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Monggo ditirukan. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi alladzi khalaqas samawati wal arda wa ja'ala adh-dhulumati wan nura thumma alladhina kafaru bi rabbihim ya'dilun فأرادوا به كيدا فجعلناهم الأسفلين كذلك لنصرف عنه السوء والفحشاء إنه من عبادنا المخلصين فوقاه الله سيئات ما مكروا ما هم ببالغين فقد استمسك بالعروة الوثقى لا انفصام لها والله سميع عليم وسنقول له من أمرنا يسرا أعداؤنا لن يصلوا إلينا بالنفس ولا بالواسطة لا قدرة لهم على إيصال السوء إلينا بحال من الأحوال أعداؤنا لن يصلوا إلينا بالنفس ولا بالواسطة لا قدرة لهم على إيصال السوء إلينا بحال من الأحوال أعداؤنا لن يصلوا إلينا بالنقص ولا بالواسطة لا قدرة لهم على إيصال السوء إلينا بحال من الأحوال وقدمنا إلى ما عملوا من عمل فجعلناه هباء منثورا وذلك جزاء الظالمين ثم ننجي رسلنا والذين آمنوا كذلك حقا علينا ننجي المؤمنين له معقبات من بين يديه ومن خلفه يحفظونه من أمر الله وإنا
lahu lahafizun wa innahu ladhu hazzin azim wa inna lahu indana la zulfa wa husna ma'ab a'da'una la yasilu ilaina bin nafsi wala bil wasitati la qudrata lahum ala isalis su'i ilaina bihalin minal ahwal a'da'una la yasilu ilaina bin nafsi wala bil wasitati la qudrata lahum ala isalis su'i ilaina bihalin minal ahwal a'da'una la yasilu ilaina bin nafsi wala bil wasitati la qudrata lahum ala isalis su'i ilaina bihalin minal ahwal rahmatika al-fatihah. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim. Alhamdulillah, untuk pembacaan Hizbul Ghazali sudah kita bacakan. Mudah-mudahan apa yang kita bacakan dimakbul oleh Allah Subhanahu wa taala. Insyaallah Hizbul Ghazali ini sudah dibaca di beberapa daerah termasuk Demak kemarin, Kudus, Cirebon, Bandung sama Malang. Dan insya Allah ini akan berlanjut sesuai dengan petunjuk yang diberikan kepada guru kita. Monggo para jamaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, walaupun satu makalah tabarukan kita mengkaji karya daripada Kiai Haji Muhammad Abdul Ghufran Al-Bantani. Ai hadza kitabus samawi ya. Jadi kitab ini namanya Kitab Samawi yang dikarang langsung oleh beliau Kiai Haji Muhammad Abdul Ghufran Al-Bantani. Bismillahirrahmanirrahim. Qala al-mu'allif rahimahullahu ta'ala wa nafa'ana bihi wa bi'ulumihi fid dharain amin Allahumma amin. Moga ya nanti, karena memang biasanya kita kalau di Malang di pondok pesantren unik yang di Malang itu rutinannya setiap Rabu malam Kamis, dan setiap makalah itu kita baca ditirukan gitu. Jadi moga ditirukan biar sama-sama ngalap berkah daripada kalimat-kalimat yang ditulis oleh beliau. Bismillahirrahmanirrahim. Al-babul awwalu fa ya ba ya alif nun ha fa dha alif lam ain ya nun wawu alif lam sin alif nun fi bayani hifdzil aini wal lisani bab pertama menerangkan tentang menjaga mata dan lisan. Wal muradu bi kalamihi ihfaz basari wa basarahum min nadratil gururi wa thabbit
aqdamana wahfazna min zillatil lisani laqad dhalla basarana mata'ul gururi wa afsadana zurul qawli. Yang dimaksud dengan makalah beliau, jagalah pandanganku dan pandangan mereka dari penglihatan yang menipu, dan tetapkanlah langkah kami dan jagalah kami dari bahayanya lisan. Sungguh tipu daya dunia telah menyesatkan pandangan kami, dan buruknya ucapan telah membinasakan kami. Sadaqallahul adzim. Nah, itu makalah pertama dalam kitab ini. Beliau bab pertama ini menjelaskan tentang pentingnya menjaga penglihatan mata dan lisan. Karena pandangan mata dengan lisan ini menjadi aslul maksiyah. Memang pokok-pokok dasar munculnya maksiat, seseorang terjerembab dalam kemaksiatan itu memang dari dua faktor ini. Maka dalam makalah ini dijelaskan betapa pentingnya kita menjaga pandangan mata dan lisan. Nah, nanti untuk lebih jelasnya akan dijelaskan langsung oleh guru kita. Allahumma sholli ala Sayyidina Muhammad. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mohon maaf, Yai. Mohon maaf, Yai. Bismillahirrahmanirrahim. Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah, alhamdulillah. Kita tatap muka, tatap wajah. Biarpun kita baru tahu, baru kenal, tapi kita tetap sehati, serasa, sejiwa. Karena kita ini orang Nusantara, orang Indonesia, tanah jauh, letaknya di Dubai. Mudah-mudahan undangan Allah ini ada hikmah dan barokah. Amin. Keikhlasan, keriduan karena Allah, jauh dari rumah, dekat dari rumah, ke tempat bersolawat ini, jabat tangan sampai doa, mudah-mudahan dapat hidayah. Amin. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, wa muqal inna rahmatan lakal inna rahmatan tuban al-hakal yamatuban wa bisidi inna rahmatan ummati innaka limafi Allah wa muqal inna rahmatan tuban wa liwaliya Allah akal yashidi innaka limatuban wa muqal haddaka yamatuban akum inna rahmatan tahib wa muqal inna rahmatan la hadi innaka liwaliya Allah wa muqal inna rahmatan tuban maha faqal yamatuban. Masya Allah, Tuban ini gudangnya wali. Kok bisa begitu? Maka inna rahmatan Tuban itu apa hurufnya? Itu huruf itu. Kalau tanpa huruf kita nggak punya. Gitu. Jangan kita ini, saya ini orang biasa, bukan seorang saya suka gelandangan saya. Gelandangan saya ini nggak punya nama. Nama saya hanya sebatas sepintas. Kalau kita sudah meninggal, nama dibawa nggak? Tuh kubur itu mayit belum dimandiin, gebetan? Gebetan? Kita sadar. Kita harus ingat, tidak ada yang pintar, tidak ada yang jago. Semua kembali kepada Allah. Jagalah lisan. Lisan tuh kalimat Allah, rasa kalamullah. Ucapan hati-hati kepada hati nurani, ngaji diri, ngaji rasa, ngaji ucap, ngaji lampah. Bukan semata-mata ini keturunan ini, yang penting ilmunya bisa dilakoni, bisa dijalankan. Lebih baik salah dulu daripada benar. Gitu.
Nggih betul? Malu kita ini tanahnya wali. Nincak, saya nincak ke tempat Tuban. Musolli fardhu inna rahmatan ya wali. Musolli fardhu inna rahmatan ya Rasulullah. Musolli fardhu ada kalimah fil Allah. Musolli fardhu inna rahmatan Nusantara. Musolli fardhu inna rahmatan Indonesia. Musolli fardhu inna rahmatan Jawa Timur. Wa musolli inna rahmatan Basunan Ampel. Mohon maaf, bukan semata-mata kita ini membenci atau dibenci, tidak, kasih sayang. Kita ini rakyat Indonesia yang paling bawah. Pasti yang ditanyakan ulama desa, kiai desa. Nggak mungkin kiai yang paling tertinggi. Pasti mana kiai desa, kiai kampung. Itu perlu kita didoakan. Alhamdulillah, di tempat sini pun sesepuh banyak sekali ahli tasawuf, ahli tirakat. Kita ini meneruskan para alim ulama, iyai atau gus-gus, kapan kita ini? Tapi dengan arti satu, jangan sampai melupakan ibu dan bapak yang melahirkan kita ke alam dunia 9 bulan. Di mana busurnya kita? Kembali kepada lisan dan mata. Maaf loh, bukan ahli kitab saya, bukan ahli Quran. Orang yang nggak lihat pun bisa membacakan Quran 30 juz. Alam dunia ini, kata malaikat Jibril. Ini bahasanya malaikat Jibril. Bismillahirrahmanirrahim. La qul innaka hafali inna rahmatan la kariyama fima dunya. Ma qul innaka kariyama fima Allah. Kita kembalikan kepada Allah. Kalau kamu melihat malaikat kabur, apalagi jin. Ini loh, nafsu kita ini. Biarpun kita ini di sini sedikit, tapi malaikat menjadi bukti. Dia betul. Luar biasa. Bien ini zamannya Sunan Bonang mendidik nenek moyang kita ya seperti begini. Masqali innaka halfali inna sya'adaka liyama firma Allah wa maqali innaka liyama firma Allah akul inna rahmatan laka liyama firma Allah. Apa kata Sunan Kalijaga? Maqal inna rahmatan salawat sallallahu Muhammad sallallahu Muhammad sallallahu Muhammad sallallahu Muhammad sallallahu Muhammad sallallahu Muhammad. Enggak panjang berapa meter, sedikit tapi patri. Gimana? Alhamdulillah. Ini loh. Maaf Gus, mohon maaf saya. Yai, mohon maaf, bukan saya ini merasa pintar, tidak. Oh ini saya turunan Syekh Nawawi, tidak. Tapi ingat ilmunya. Gimana? Mengocor Nusantara menjadi Indonesia, menjadi Jawa Timur, Jawa Tengah, Jawa Barat, menjadi Bhinneka Tunggal Ika, disebut Pancasila, merah putih NKRI. Merdeka! Semangat atau tidak? Semangat. Nah, ingat nenek moyang kita, para pahlawan. Gimana? Coba sampai sapi dibawa, muding dibawa, semua dibawa, ngungsi kita dijajah. Nah sekarang yang dijajah kita apa? Nafsu. Gimana? Cobalah kita, hati nurani dibukakan oleh Allah, dapat hidayah, barokah selanjutnya. Amin. Insya Allah saya yakin. Tadinya tidak kenal jadi kenal, tidak kenal tidak mengenal. Kembali lagi kepada Allah. Gitu. Kalau orang sudah sarkut, sarjana kuburan, dipikul, waduh. Ya Allah, ya Karim, kata malaikat maut. Ini bahasa malaikat maut. Mas qad hajan kalimaru, ma faqad inna kalimaru. Mau minta tolong ke siapa? Ya kan? Nah, seorang ulama, seorang kiai harus tanggung jawab dunia dan akhiratnya. Oh, kamu harus sholat, kasihkan sarungnya, ini ilmunya, ini sarungnya, ini makannya. Itu ulama, ya betul. Ya betul. Kok bukan ini? Ulama itu harus tanggung jawab dunia akhirat.
Bila perlu jadi pemborong. Kalau dongeng malah minggir aja. Ya bukan? Maaf loh, bukan kita ini, karena kita ini sudah di Bismillah pun sudah jelas. Bismillahirrahmanirrahim, sifat Rahman Rahim. Ya bukan? Kita pintar bahasa atau pintar Quran, tapi tidak diamalkan. Masya Allah. Bahwa Indonesia, Jawa Timur, khususnya Tuban, luar biasa. Apa? Sejarahnya para raja, sejarahnya para wali. Pedagang-pedagang semua ini ada di Tuban, bukan di Gresik loh. Makanya sejarahnya antara Sunan Kalijaga dengan Sunan Bonang ini perbatasannya di daerah sini. Di sini itu luas sekali. Apa? Pohon besar-besar disebut jati. Nggih betul. 40 tahun loh saya musafir. Bukan dongeng, bukan cerita. Bukan saya pengen sombong atau gimana. Enggak, saya demi Allah Rasulullah wallahihaq. Ini Tuban ini. Ijaznya wali-wali. Godogannya tentang tasawuf ini. Kalau kita ingat ini Syekh Subakir, maka inna kalimah fa'alayya mafimah. Mudah-mudahan Tuban subur makmur, barokah selamat, sehat walafiat jasmani dan rohani. Keluarganya menjadi keluarga sakinah, mawadah, warahmah, barokah, hidayah. Diturunkan rezekinya, kembalikan ekonominya, sekolahannya dibuka kembali. Masalah Muhammad. Gimana, enak atau tidak? Karena saya bukan ahli ceramah. Kalau ahli ceramah Niki bukan ahli dongeng saya. Kenapa? Kita bahasa huruf itu berat bagi saya. Seperti nama Muhammad Ali itu berapa huruf? Kalau enggak ditawajuhi, tidak ditirakat, tidak dipusui, waduh bahaya. Ya benar? Kenapa begitu? Orang tua kita melahirkan bubur merah, bubur putih, enggak benar? Sekarang gimana? Lupa. Rupa rasa, rupa jiwa, rupa segala. Makanya kita rukun, persatuan dan kesatuan. Rukun kembali, insya Allah barokah selamat dunia awal. Karena tempatnya wali di sini tuh, rajanya wali. Waduh, kalau lihat aslinya Sunan Bonang, subhanallah. Kita harus yakin. Lisan kita jaga, mata kita ini perlu kita didoakan. Makanya alif, ba, titiknya siapa? Robbana qul innaka liyamafillah. Subhanallah. Soekarno dikodoknya di sini. Para alim ulama, sesepuh, tokoh-tokoh Tuban. Luar biasa. Orang Cina, orang Arab, orang mana di Tuban dulu singgahnya, rutenya, gitu. Wah, luar biasa ini. Gitu. Alhamdulillah. Mudah-mudahan Bapak Ibu keluarga besar Tuban, khususnya Jawa Timur, hakikatnya seluruh Indonesia penuh hikmah dan barokah selama hidupnya. Kita persatuan dan kesatuan, pegang teguh, sorok kita ini, pahit, ya benar? Kita buka Quran, bukan ahli Quran saya. Oke, mana hadisnya? Ini hadis. Mana ada? Allah Ustaz. Mudah-mudahan dapat hidayah deh. Yang hadir, yang gak hadir tetap kita duduk. Wajib kita. Assalamualaikum Muhammad. Semangat. Bismillahirrahmanirrahim. Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Al-Quran surat ke-26, surat Asy-Syu'ara, yang artinya para penyair, ayat 67. Bismillahirrahmanirrahim.
ayat 68. Wa inna rabbaka lahuwal azizur rahim, yang artinya dan sesungguhnya Tuhanmu benar-benarlah dialah yang maha perkasa lagi maha penyayang. Ayat ini menjelaskan tentang betapa pentingnya kita harus bersandar hanya kepada Allah Subhanahu wa taala. Betul enggak? Ini omongan dengan lisan ini sama enggak dengan Quran? Pas, enggak sama, pas. Itu. Karena ini penting, ya betul. Ngaji jeung sama-sama usah lama-lama, selesai. Yang penting tagih saya di akhir nanti. Assalamualaikum. Bismillahirrahmanirrahim. Hada kitab Sahihul Bukhari, kitab hadis yang tersahih setelah Al-Quran. Kitab tafsir suratil Maidah. Ini penjelasan tentang surat Al-Maidah, yaitu ayat 63. Bismillahirrahmanirrahim. Babu laisa 'alal ladzina amanu wa 'amilus solihati junahun fima ta'imu. Hadis yang ke-4620. Hadatsana Abu Nu'man, diceritakan dari Abu Nu'man. Hadatsana Hamad bin Zaid, diceritakan dari Hamad bin Zaid. Hadatsana Thabit, diceritakan dari Thabit. An Anas radhiyallahu an, dari Anas radhiyallahu an, annal khamra allati uhriqat al-fadih. Wa zadani Muhammad an Abi Nu'man, dan Muhammad bin Abi Nu'man menambahi kalimat ini. Kuntu sakin qaum fi manzil Abi Talha fa nazala tahrimul khamri. Munadiyan fanada faqala Abu Talha ukhruj fanzur ma hadha as-saut. Faqala fakharajtu faqultu hadha munadi yunadi ala inal khamra qad hurrimat faqala li idhab fahriqna. Qala fajarat fi istikatil Madinah. Qala wa kanat khamruhum yawmal fadih. Fa anzalallahu ta'ala laisa 'alal ladzina amanu wa 'amilus solihati junahun fima ta'imu. Nah, hadis ini menjelaskan tentang asal usulnya mengenai tentang khamar itu. Khamar itu memang dalam sejarah pada mulanya tidak ada keharaman. Ada beberapa ilat sebab ketika diharamkannya khamar. Bahkan dulu zaman-zaman perang, para sahabat dulu itu masih banyak yang menggunakan untuk doping keberanian dalam perang. Nah, saking banyaknya orang yang salah menggunakan tentang khamar, kemudian diharamkanlah. Dan Allah menggunakan ayat laisa 'alal ladzina amanu wa 'amilus solihati junahum fima ta'imu. Artinya tidak ada suatu makanan apapun yang buruk bagi orang-orang yang beriman dan orang-orang yang beramal soleh. Artinya kalau dia mempunyai keimanan dan berlaku amal soleh, dia akan terjaga dirinya dari hal-hal yang haram, apalagi yang subhat, yang makruh. Shadaqallahul adzim. Bismillahirrahmanirrahim. Hadza kitab Duratun Nasihin, yaitu kitab Duratun Nasihin yang artinya perhiasan nasihat atau mutiara nasihat. Bismillahirrahmanirrahim. Al-Majlisur Rabi' wa Sittuna. Ini majlis atau pengajian yang ke-64 fi bayani mu'jizatin Nabi sallallahu alaihi wasallam, yang menjelaskan tentang mukjizatnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Bismillahirrahmanirrahim. Wa ruwiya fi ba'dil akhbar, diriwayatkan dalam sebagian cerita atau dalam sebagian hadis, anna Nabiyya sallallahu alaihi wasallam kana fi halin sigarihi yal'abu ma'asibyan. Bahwa sesungguhnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam ketika masa kecilnya senang bermain dengan orang-orang atau anak-anak kecil lainnya, artinya bermain sesama anak kecilnya. Fauhallahu ta'ala ila Jibril alaihi salam idhab ilal jannah wa khudh minha qistan wa ibriqan. Kemudian ketika Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam bermain-main bersama anak-anak lainnya waktu masih kecil, Allah Subhanahu wa taala mewahyukan atau memerintahkan kepada malaikat Jibril untuk pergi ke surga mengambil wadah di situ ya. Min dhahabin, berarti yang terbuat dari emas. Wadah kalau kita bayangkan seperti ember gitu wadah. Bidzalikal ma'al ladzi mimma'il kautsar wa amlahu mimma'il kautsar, yang mana si wadah tersebut atau ember tersebut agar supaya dipenuhi dengan air dari telaga Kautsar.
wa adhaba ila Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Kemudian setelah itu, setelah malaikat Jibril mengambil wadah dari surga yang waktu itu sudah dipenuhi dengan air dari telaga Kautsar, kemudian malaikat Jibril mendatangi Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Wa syaqqa sadrahu, kemudian malaikat Jibril membelah dadanya. Tsumma takhraja minhu qalbu tsumma agsalahu fi tisdi bidzalikal ma, kemudian hatinya dikeluarkan dari hatinya semuanya, dari mulai yang perkara-perkara buruknya itu dibersihkan dengan menggunakan air tersebut, bidzalikal ma'il ladzi fil ibrik. Tsumma tala'ahu bil iman, kemudian setelah dikeluarkan dari kotoran-kotoran dalam hatinya, Nabi Muhammad tersebut dipenuhilah, diisi dengan keimanan, wal hikmati dan hikmah. Nah, ini salah satu mukjizat Nabi Muhammad SAW. Jadi memang itu adalah salah satu kiasan ketika dibedah hatinya karena Nabi Muhammad, dari mulai perkara yang buruk semuanya sehingga termaksum diganti dengan iman dan hikmah. Itu sebenarnya pembelajaran buat kita untuk mencapai martabat insan kamil. Itu memang itu, kalau kita jangan dibayangkan harus membedah dengan diri kita, tidak. Yang terpenting dengan adanya guru mursyid itu biasanya kita dilatih untuk takhalli, itu tahalli, membuang penyakit-penyakit hati, dosa-dosa zahir dan batin, kemudian diisi dengan zikir-zikir kepada Allah. Di situ insya Allah akan menjadi tajalli. Shadaqallahul adzim. Bismillahirrahmanirrahim. Tapi Rasulullah SAW maqul inha kalimah qalbi inna rahmatanhu. Subhanallah maqul inna rahmatan ya malaikat Jibril. La hatakal inna kalimah Allah. Subhanallah ya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Maqul inna rahmatan qalbi inna kalimah ya Rasul. Al-qul inna rahmatan ya Allah. Wa maqul hatakal kalimah Allah. Mujizat itu sangat luar biasa. Tetapi kalau kita pengen bersih hatinya, badan pengen bersih, hati pengen bersih, ruh pengen bersih, apa sih supaya kita nyerap ke dalam hati? Banyak-banyaklah istighfar. Astagfirullahaladzim ya Allah ya Rahman ya Rahim. Astagfirullahaladzim ya Allah ya Rahman ya Rahim. Lihat kan? Sambil duduk, sambil kerja, sambil apa, kalau kita bertasbih kepada Allah, sambil dikir, sambil mikir, insya Allah dihapus dosa berdosa oleh Allah. Kenapa? Dengan keikhlasan kerja karena Allah. Insya Allah. Mudah-mudahan adanya pengajian hijib dengan kitab samawi, dengan baca sholawat penuh hikmah dan barokah selama dunia wal akhirat. Dan mudah-mudahan Indonesia ini menjadi Indonesia sehat jasmani dan rohani. Insya Allah penuh hikmah dan barokah selama dunia wal akhirat. Mudah-mudahan dibukakan oleh Allah pintu tobat, pintu barokah, pintu rizki, pintu kesehatan jasmani dan rohani, dihapus dengan kesehatan yang terbaik. Amin. Insya Allah. Mudah-mudahan Indonesia pun menjadi Indonesia sehat jasmani dan rohani. Penyakit hilang, musibah segala macam pun hilang, kembali ke barokahan hidayah. Insya Allah kita saling mendoakan, biarpun itu agama manapun, keluarga manapun, tokoh-tokoh agama, suku-suku, budaya, dan rakyat Indonesia, tetap kita doakan mudah-mudahan hikmah dan barokah selamat dunia wal akhirat. Insya Allah. Mohon maaf keluarga besar Tuban, khususnya Jawa Timur, khususnya lebih khusus Indonesia sampai seluruh dunia, penuh hikmah dan barokah selamat dunia wal akhirat. Saya nggak panjang lebar. Mudah-mudahan tatap muka, tatap wajah dalam hati nurani dengan keikhlasan, keriduan. Mudah-mudahan para kiai, gus-gus, tokoh-tokoh maupun bapak ibu keluarga besar Tuban atau Jawa Timur, Indonesia penuh hikmah dan barokah, sehat walafiat, dapat hidayah dari Allah Subhanahu wa taala. Insyaallah kita doa
nggak panjang lebar, yang penting intisari. Mudah-mudahan Indonesia ini menjadi Indonesia sehat. Amin, amin, amin. Itu Bismillahirrahmanirrahim. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Amin. Ar-Rahmanir-Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Shiratal ladzina Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Ya Allah ya Karim, wa qul inna rahmatan ya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, wa qul inna rahmatan hidayah ya Allah, wa qul inna rahmatan Tuban, wa qul inna rahmatan Jawa Timur. Subhanallah, wa qul inna rahmatan Jawa Tengah, wa qul inna rahmatan Jawa Barat. Subhanallah, wa qul inna rahmatan ya Allah, wa qul inna rahmatan dari Sabang sampai Merauke, wa qul inna rahmatan Indonesia. Ya Allah ya Karim, wa qul inna rahmatan seluruh dunia, Mekah Madinah ya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Allahumma qul inna rahmatan hidayah ya Allah, ummati inna rahmatan ya Allah, wa bismi inna rahmatan lil alamin. Bismillahirrahmanirrahim. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala sayyidina Muhammad. La haula wa la quwwata illa Al-Fatihah. Iya kan? Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.